Kalau ngomongin servis mobil, kebanyakan orang pasti mikir yang penting murah. Tapi emang gitu ya? Hari ini gue sengaja nyobain servis rutin di Big Quick yang baru aja buka di Jalan Tegar Beriman. Sebenarnya gue penasaran, servis di sini worth it nggak sih? Tempatnya sebagus apa dan gimana pelayanannya? Dan yang paling penting, di sini bakal bikin kantong jebol atau malah jadi lebih hemat. Tonton terus videonya sampai habis karena di akhir video nanti kita bakal kasih pendapat jujur setelah nyobain langsung. Oke, sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju Big Quick. Lokasinya ada di Jalan Tegar Beriman dan untungnya nggak terlalu jauh dari rumah, jadi nggak butuh waktu lama buat sampai ke sana. Mobil ini memang udah waktunya servis rutin. Daripada nunggu muncul masalah baru dibawa ke bengkel, mending dicek dari sekarang. Siapa tahu juga ada komponen yang memang harus udah mulai diganti. Oke, jadi hari ini kita mau servis rutin dan rencananya kita mau servis nyobain di Big Quick karena kita mau pengen tahu sebenarnya di Big Quick itu servisnya seberapa harganya dan kira-kira gimana layanannya. Oke, tonton terus video kita sampai dengan selesai karena nanti di akhir video akan kita spill biaya perbaikannya atau biaya servis rutin ganti oli apa aja. Tapi gua sih pengen ganti oli aja sih sebenarnya kalau servis rutin. Jadi gua itu mau ke Big Quick yang ada di Cibinong karena rumah gua itu di daerah Bojonggede. Jadi Big Quick yang paling dekat itu ada di Cibinong di Jalan Tegar Beriman. Dia di area gitu. Nah kebetulan itu Big Quick-nya tuh ada di daerah Pemda ya di Tegar Beriman. Jadi kalau dari rumah gua tuh kalau nggak putar baliknya kejauhan itu dia sekitar 5 menitan nyampe. Cuman kalau kondisi kayak sekarang ini pagi ini benar-benar nggak macet, ini hari Minggu kan. Dan yang paling males sih itu putar baliknya jauh banget. Itu putar baliknya tuh hampir di ujung dia di di lampu merah mau ke arah Pakansari. Jadi di situ baru belok, lumayan jaraknya. Tapi ya kita cobain aja ya. Karena gue gini, kalau boleh jujur mobil ini servis rutinnya tuh nggak serutin yang diharapkan. Jadi memang kadang-kadang gue ikut bulan, kadang-kadang gue ikut kilometer. Tergantung mood aja ya, itu jangan dicontoh ya karena itu nggak baik. Harusnya sih mana yang lebih dulu. Jadi sebenarnya servis rutin itu baiknya kalau rata-rata di mobil Toyota kayak yang kita punya ini jadi jam 10.000 atau di 6 bulan mana yang lebih dulu. Jadi kalau 6 bulan belum 10.000 ya disarankan untuk servis. Kalau misalnya sebelum 6 bulan udah 10.000 kilometernya itu juga harus servis rutin biar kondisi mesinnya juga bagus. Nah kalau gua kemarin kalau lagi mood ya ngikutin bulan karena memang jujur mobil jarang dipakai cuma Sabtu Minggu aja, itu pun kalau ada perlu. Kalau nggak ada perlu ya dia cuma jogrok aja di garasi. Kalau ada perlu belum tentu sebulan 4 kali itu belum tentu sama sekali. Jadi ya nggak nyampe kilometernya, jadi harusnya sih 6 bulan itu udah kita bawa ke servis rutin. Tapi kadang kan kalau nggak mood gua ya nunggu 10.000 aja lah. Servis rutin sendiri biasanya itu di angka 500 ribuan sampai 800 ribuan, kurang lebih di angka segitu. Cuman di Big Quick ini jujur aja gua belum pernah, sampai dengan saat ini gua belum pernah di Big Quick. Dan kali ini kita mau nyobain di Big Quick karena jujur aja belakangan gua ngeliat di Big Quick ini rame terus, nggak tahu kenapa. Makanya gua mau cobain di Big Quick. Mungkin harganya bersaing mungkin, karena biasanya gua tuh di bengkel langganan di daerah Cibinong juga lebih jauh sih daripada Big Quick. Tapi kalau di Big Quick ini memang dia harganya ya tipis-tipis, jaraknya juga nggak begitu jauh. Kalau itu ya mungkin gua akan pindah ke Big Quick sini. Sebelumnya Big Quick itu sebelum ada di Cibinong tuh ada di Bogor dan lumayan jaraknya jadi gua agak gimana mau ke sana jauh-jauh gitu aja. Jadi
kan yang deket-deket. Karena ini sekarang udah ada yang deket, jadi kita ke Big Cibinong aja. Nah, dari rumah sebenarnya ya ke sana itu tuh kurang lebih 5 kilo kali ya. Gue belum lihat map sih. Harusnya sih nggak begitu jauh dan perjalanan nggak begitu panjang. Karena memang nggak jauh-jauh amat dari rumah gue. Dan jalurnya pun enak, nggak begitu macet. Kalau kalian lihat, ya jalannya nggak begitu macet, lancar. Karena ini pagi di hari Minggu. Biasanya enggak sih, harusnya enggak ya. Biasanya di minggu ini Car Free Day. Enggak ya, enggak ada mobil. Nah, kita ini udah di lampu merah. Sebelah kanan gue itu ada McD dan lagi mau ada bazar. Dari McD belok kanan, ntar kita putar balik di lampu merah di mana namanya, Pakansari. Dan nanti baliknya lumayan jauh, nanti gua kasih tahu. Nah, kemudian habis itu kita baru masuk ke Big Quick itu sebelahnya kanan kirinya makanan. Jadi kita kalau nunggunya kelamaan enak kalau yang di Cibinong sini. Gitu, jadi enak. Ya nanti kita sambil lihat. Tapi kalau pagi-pagi kita mau makan apa? Sebelah kanannya dia tuh gacuan ya kalau nggak salah. Sebelah kirinya tuh dia pangstick and six. Di lampu merah ini, kalau lagi nggak hari libur, hari jam kerja jam segini, macetnya panjang. Bisa jadi panjang. Karena semua jalur dari daerah tempat gua lewatnya sih. Ini jalur utama, kita mau ke arah manapun, mau ke jalan tol, mau ke jalan raya Bogor, mau ke kawasan industri di arah Cibinong dan sekitarnya, itu pasti langsung. Nah, ini kita sudah masuk di Jalan Tegar Beriman, atau kalau orang-orang kita biasanya nyebut zaman dulu itu ini jalur Pemda, karena di sini itu daerah Pemda. Jadi sebelah kiri kanan itu sebenarnya kebanyakan pemerintahan. Sebelah kiri kantor bupati ya, kalau kabupatennya bupati. Sebelah kanan ada Polres, terus ada banyak pokoknya daerah wisata. Ini daerah daerah pemerintahan. Jadi nah, itu ada Masjid Agung baru ini sebelah kiri kita ini daerah Pemda, benar-benar pusat pemerintahannya di situ. Dulu Samsat Bogor di belakang, jadi enak ya kalau kita bayar pajak di belakang sini dekat. Sekarang Samsatnya pindah ke Nangewet, agak jauh. Nah, sebelah kanan ini Kejaksaan Kabupaten Bogor, terus ini Polres, dan pajak sebelah sana, BPJ sebelah kiri, pemadam kebakaran di sebelah kanan, terus ini ada Dukcapil juga sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi benar-benar sepanjang jalur ini, nggak ujung ke ujung sih, ini sampai lampu merah yang tadi kita belok aja, itu memang dia daerah pemerintahan, semuanya terpusat di sini. Jadi kalian mau ngapa-ngapain juga enak di sini. Nah, di sebelah kanan kiri ini memang banyak juga gedung-gedung punya partai. Nah, sebelah kanan itu kita ada Big Quick. Udah banyak juga yang ngantri, ternyata jam segini, sepagi ini udah banyak yang ngantri. Ini ada putar balik, cuman kalau kita putar balik di sini nggak bisa masuk ke sana langsung karena masih ditutup. Ini di jalur Pemda sini ada 4 lajur ya. Ini 2 ke sana, 2 ke sini, lambat, lanjut cepat, sama kanan kiri. Tapi di Pemda ini sudah jadi kebiasaan, mungkin di jalur lambat sepeda pun masuk, motor pun masuk, jadi ya dibiarkan aja. Nah, ini kita putarnya di sini di lampu merah Pakansari. Nah, ini tuh dia lampu merahnya belum lama ada, kayaknya di tahun 2024 atau 2023 gitu ya, dia baru dibikin. Karena kalau dulu mau ke Pakansari itu muternya maju lagi di dekat Cibinong City Mall, di depan ujung. Nggak ujung sih, sebelum ujung sedikit. Jadi sebelum ujung sedikit kita putar balik di situ, di dekat ruko-ruko sama pokoknya di seberangnya, ruko-ruko seberangnya ini Cibinong City Mall, kita putar di situ.
baru kita masuk ke Pakansari. Tapi sekarang udah dikasih lampu merah di sini, jadi lebih gampang kalau makan sendiri tinggal langsung ke kanan aja, nggak perlu muter balik di sana. Tapi impactnya yang dari arah sana ke sini kalau pulang kerja macetnya luar biasa. Sama dari sini ke sana kalau pagi sih nggak macet ya, karena kalau yang lurus itu dia jalan terus, jadi nggak kena lampu merah. Cuman yang ke Pakansari aja yang kena lampu merah. Jadi ya udah. Nah ini kita masuk jalur lambat karena gua jujur aja lebih senang kalau di sini lewat jalur lambat, karena sebelah kiri itu banyak yang jualan makanan-makanan. Jadi kalau kita pengen beli cemilan dulu kita bisa langsung aja berhenti. Kalau di kanan memang kosong ya karena jalur cepat ya, jadi nggak banyak orang berhenti. Dan kalau kalian lihat tuh sepeda dengan santai di kanan, kalau kelihatan di kamera ya, dengan santai di kanan sepeda, motor pada di jalur cepat gitu ya. Sebenarnya kan kalau jalur cepat itu fungsinya untuk kendaraan roda 4, biasanya yang kencang-kencang motor di sebelah kiri kalau di Jakarta kita ngeliatnya. Cuman kalau di Cibinong ini kayaknya masih bebas, jadi masih aman lah mereka di sini. Nah sebelah kiri ada yang lawan arah, itu kebiasaan yang paling nggak benar sebenarnya, lawan arah di apa namanya ini jalur lambat. Banyak di Cibinong kayak gitu. Buat bapak-bapak kepolisian ini tolong ditindak nih ya, walaupun nggak tertib nggak pakai helm sama boncengan bertiga walaupun sama anak, cuman ya sebenarnya helm itu keamanan kita sendiri sih, kita sendiri, buat kita, bukan buat polisi, bukan buat apa. Oke, sebelah kiri udah sampai Big Creek, kita masuk ke Big Creek. Ini dia Big Creek. Kita masuk ke Big Creek. Ini dia Big Creek Cibinong, udah banyak banget mobilnya. Oke, kita udah nyampe di Big Creek. Kita mau daftar dulu, jujur aja gue belum pernah kesini dan kita mau cobain service sini ya. Oke. Nah, kita udah sampai nih di Big Creek. First impression, tempatnya kelihatan bersih dan cukup modern. Area parkirnya juga lumayan lega. Kayak biasa, sebelum mobil masuk kita ambil nomor antrian dulu. Karena hari ini lumayan rame, jadi harus nunggu giliran buat masuk servis. Sambil nunggu, gue coba lihat-lihat ruang tunggunya. Menurut gue sih cukup nyaman, AC dingin, tempat duduknya enak, dan yang paling gue suka, ruang tunggunya langsung menghadap ke area servis. Jadi kita bisa lihat mobil lagi dikerjain tanpa harus mondar-mandir ke dalam bengkel. Buat yang penasaran proses servisnya kayak apa, ini lumayan bikin nunggu jadi nggak ngebosenin. Setelah nunggu lumayan lama, akhirnya mobil gua masuk juga. Langsung deh mobil masuk ke area servis, dan proses pertama tentunya pemeriksaan standar dulu. Mulai dari oli mesin, filter, kondisi rem, cairan-cairan penting, sampai pengecekan bagian bawah mobil. Kalau servis rutin menurut gue memang penting banget. Soalnya kadang ada masalah kecil yang belum terasa pas dipakai harian, tapi ternyata kalau dibiarin itu bisa jadi kerusakan yang lebih mahal. Selama mobil dikerjain, mekaniknya juga kelihatan teliti. Enaknya lagi, kita bisa lihat prosesnya secara langsung dari ruang tunggu. Jadi buat yang suka kepo mobilnya diapain aja, di sini cukup transparan. Kurang lebih setelah semuanya pengecekan dan servis selesai, mobil akhirnya siap dipakai lagi. Kalau ditanya pengalaman pertama servis di sini gimana? Sejauh ini sih menurut gue oke, tempatnya nyaman, pelayanannya juga cukup baik, proses pengerjaannya juga rapi. Nah, tapi perjalanan kita belum selesai.
karena memang bannya juga udah waktunya diganti. Jadi kita lanjut ke tempat langganan kita ganti ban. Sebenarnya tadi sempat kepikiran sekalian ganti ban di Bquik biar sekalian beres, tapi setelah kita cek dan bandingin harganya, ternyata selisihnya lumayan juga sama bengkel langganan kita. Jadi akhirnya kita putusin tetap ganti ban di tempat langganan kita yang biasanya. Dan hari ini kita ganti 4 ban sekaligus. Kalau ban udah mulai aus memang jangan dipaksain, karena satu-satunya komponen yang langsung nyentuh jalan ya ban ini. Jadi menurut gua ini termasuk investasi buat keamanan dalam berkendara. Karena kita ganti 4 ban sekaligus, kita juga dapat gratis sporing dan balancing. Buat yang belum tahu, sporing itu fungsinya untuk meluruskan kembali sudut roda supaya mobil tetap stabil. Sedangkan balancing bikin putaran ban lebih seimbang, jadi nyetir nggak geter waktu dipakai jalan. Dua proses ini menurut gua jangan dilewatin habis ganti ban. Soalnya kalau dilewatin, ban baru juga bisa lebih cepat aus. Nggak butuh waktu lama, semua proses akhirnya selesai. Ban baru udah terpasang, sporing sudah, dan balancing juga sudah beres. Sekarang tinggal kita coba rasanya di jalan. Pas dipakai di jalan, yang langsung kerasa itu setirnya jadi lebih ringan. Mobil juga terasa lebih stabil. Getaran yang biasa muncul di kecepatan tertentu juga udah jauh berkurang. Memang beda sih rasanya kalau kaki-kaki dan ban udah dalam kondisi prima. Jadi kesimpulan dari pengalaman hari ini, servis rutin di Bquik menurut gue cukup oke buat dicoba. Tempatnya nyaman, ruang tunggunya enak, dan kita bisa lihat langsung proses pengerjaannya. Kalau urusan ganti ban, menurut gue tetap nggak ada salahnya bandingin harga dulu sebelum beli, karena ternyata selisih harganya antara tempat biasa gue beli sama di Bquik itu lumayan juga. Yang paling penting, jangan nunggu mobil bermasalah baru masuk bengkel. Servis rutin itu jauh lebih murah dibandingkan harus keluar biaya besar gara-gara telat perawatan. Kalau kalian pernah servis di Bquik, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Menurut kalian gimana servis di Bquik? Kira-kira worth it atau ada rekomendasi bengkel lain? Kalau suka konten otomotif kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan dadah.